Seiman seagama, seumpama tubuh ada yang terluka, sakit tak semuanya. Mencari teman memang mudah apabila utuh teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila utuh teman duka. Barusan dorong-dorong lo nggak tahu deh siapa? Siapa? Ini playboy nomor 1 di Indonesia sekarang. Dah. Hei, maaf Pak Playboy. Pak Saya boleh Playboy. buka acara? Boleh Pak Playboy. Kita ya. ketemu lagi di Lawan Tawa. Tawa terus deh. Tepuk tangan. Sekarang set kita ini adalah pengadilan dan saya sebagai Bapak Hakim. Ibu Hakim. Bapak Hakim. Ibu Hakim. Ya udah deh boleh. Bajunya sih emang Bapak Hakim. Tapi lihat pitanya warna orange. masa pitanya warna orange? Ya, Gimana mana coba sih? palunya? Ke sebelah sini. Ini bukan sembarangan palu. Apa itu? Palu gede. Lihat dong palunya. Wow. Pak, ini palunya bukan gede. Apa? Gedong. Namanya Berarti kalau palunya gedong berarti orangnya bukan ganteng. Apa? Cucok. Sekarang di sini kamu berperan sebagai siapa? Saya berperan sebagai pengacara. Oh, pengacara. Iya. Ya. Bapak Yanuar berarti. Pak Bapak Yanuar. Yanuar Arifin Pak saya. Yanuar R. Saputra. Yanuar Saputra. Oke. Denny. Saya pembela. Pembela. Oh, pembela. Kasusnya perceraian ya. Oke. Saya hanya Boy, penting surat yang sah. Saya sebagai Bu Hakim dan Bu Jaksa. Jangan deh, jangan. Enggak. Jangan, dia yang dihukum aja, Enggak, terdakwanya beda. Lo Boyen jadi sipir penjara. Sipir. Bajunya ganti nih sipir. Oh, sipir yang mati sipir ya? Bapak. Sipir, yang mobil no, sipir. Ini udah live belum? Udah live ya? Bentar Pak, kuping lo agak copot lagi nih. Bau benar. Oh iya. Bukan ketok Oke, Bapak aja. berperan sebagai siapa? Advokat. Advokat yang suka pakai jus sama Advokat. Advokat itu yang ada warna kuning-kuning. advokat. Pir. Bir. Advokat yang bentar lagi orang kalau habis sakit advokat langsung. Bukan itu bukan yang kalau dinaikin. Yang mana? Busway. Jauh banget. Hei, terserah Bapak Hakim. Ibu Hakim. Bapak Hakim. Ibu Hakim. Ya udah boleh juga. Langsung saya panggil. Ini ada
narapidana. Oh, Ada. lagi bintang. Ada lagi? Ada bintang tamu. Telat. Nggak ada. Telat. Langsung kita panggil ketiga narapidana kita. Silakan masuk. Narapidana. Oh, itu dia tuh. Itu siapa sih? Gue sih tahu nih ya. Kalau yang pojok gue tahu nih ya. Gue tahu kalau yang pojok. Ini kayak satu-satu deh. Pojok Bang. mana? Kita yang sebelah sini, sebelah Yang sini. kiri. Yang sebelah kiri. Yang kiri siapa sih? Ben, lu kenalin yang pojok. Kalau Iya. gua yang atas gua nggak kenalin, yang tengah nih ya, muka ketutup, Iya. tangan ketutup, sepatunya gua kenal. Oke. Coba misteri guys silakan dibuka. Cantik. Hey. Astaga. Ini kan sahabat lama aku. Satu-satu berarti dia. Boyan, lu ngapain ada di guru gue ya? Ngapain? Lu. Ini sahabat aku. Ini guru saya. Ini sahabatnya. Dia kenal sepatunya doang. Bentar. Melani dapet, Denny dapet, gue dapet, ibu apa nggak dapet? Ini sahabat. Orang-orang punya sahabat. Orang istri juga kabur. Ya. Kak Jago Mai, apa kabar? Ini guru saya. Mas Adit ini, Mas Adit bagian dari sejarahnya Ruben. Iya. Itu Iya. bagian dari sejarah gue. Niksan. Iksan, bagian dari sejarahnya. Iya. Yang mana? Cong. Iksan. Di sini. Di sini. Ruben. Orang gue gagal begini. Iya, sama gue ngambek. Bebas. Bebas aja di sini mah. Di sini mah bebas. Iksan, dulu nih, saya mau kenalin sama pemirsa ya. Jadi, Boyen, lu gak ada masa lalu. Sini, ke sini. Jangan ngomong sembarangan. Jangan masa lalu. Enggak, emang bener, dia kan gak ada kisahnya kan. Gak ada siapa bilang ada kisah. Ada lu. Emang iya, orang dia lahir telur langsung jadi artis dia gak ada. Nggak ada. Kalau ini ya, ini pemirsa, ini Tawares, ini adalah close up ya, oke. Ini adalah guru saya, guru di Sanggar Ananda Teater Kaula Muda. Jadi kalau ada jargonnya di sana, kalau Apa tuh? ngomong Sanggar Ananda Teater Kaula Muda tetap jaya. Gitu jawabannya Oh, ya. tetap jaya. Sanggar Ananda Teater Kaula Muda tetap Jaya. itu jargon saya. Kakak. Jadi, jadi ibarat Sanggar Ananda Teater Kaula Muda tetap Jaya. Jaya. bukan apa? Kayak tentara ya. Nah, jangan kata aja. Bapak Hakim, Ya. emangnya Sanggar apa itu ya tetap jaya itu emang ngetop dulunya? Hei, Kalau emang ngetop, siapa aja lulusannya selain kamu yang ngetop? Jangan nyebutin. Jangan jadi artis paparazzi. Hai Cagur kan ngetop. Cagur ngetop. Ada Narji, ada Denny, ada dulu Bedul, Wendy. ada Wendy. Ngetop-ngetop. Kalau itu Sanggar tetap Coba, jaya, yang udah jadi ya ngetop siapa papan aja? atas siapa? Dude Arlino. Dude bener. Okil, Dude. Okil Lukman. Lukman, Iya. Prabekti, Ruben Onsu, udah Ada tiga. lagi. Ada lagi. Dikit lagi. Almarhum. Almarhum siapa? Udah kata almarhum. Almarhum Ustaz Jebri ada. Almarhum Ustaz Jebri. Ada saya. Aduh deh. Masa bapak Hakim gitu? Namanya hakim mah terserah mau ngetok apa aja. Ayam. Kalau gue sih ada ya ini kisahnya Bedu ini sama Denny, ya kan? Gue merintis bareng waktu itu, ikut lomba-lomba bareng sama Bedu. Dia so nangis lu, gue tonjok lu ya. Gue tahu lu, Du. Masalahnya nangis, Denny udah kaya, gue belum kaya-kaya. Jangan begitu. Ucapan doa. Bercanda. Bohong banget lu kemarin baru beli mobil, lu 600 juta. Baru beli mobil. 600 juta. 600 juta apa nih sepatu dari Denny? Aduh. Jangan ketawa udah. Ngapain sih hidup ngomongin harta aja? Nah, ini yang ngerti nih. Orang harus sederhana. Tapi ntar dulu senasib berdua senasib. Kan mau ini. Kalau gue
cancel. Tuh, apa nih? Schedule. Lo cancel apa masih Iya. pending? Cancel. Cancel, oh, berarti Orang udah. udah gue cancel, gue reschedule. Oke, udah fix ya, nanti, udah fix. nanti kita bahas lagi. Iksan, gue tadi mau tanya, cuman kan lu belum begitu menarik banget nih, ya kan? Jadi, Ya ini menarik kali. Apa? Dia menarik. Banyak kucing-kucing yang pengen tahu mengenai dia. Iksan itu, enggak, kalau Irfan Hakim kan, Irfan Hakim kan miaranya ular, dia miaranya kucing. Tapi kucing gue mahal. Iya. Kucingnya nggak makan ikan asin. Enggak. Bisa minta beliin motor. nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai kedekatan kita ya. Iya. Masing-masing dengan tamu surprise-nya. Setelah yang satu ini tetap dilawan tawa. Tawa terus. Mas pulang, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Hei mas pulang, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Tarik, dua marmut. Dua marmut. Lawan tawa. Asik, dua marmut. Oh. Senin Selasa nonton lawan tawa. Rabu Kamis nonton lawan tawa. Jumat taping, Sabtu Minggu kitanya libur dulu. Senin Selasa nonton lawan tawa. Rabu Kamis nonton lawan tawa. Jumat taping, Sabtu Minggu kitanya libur dulu. Asik. Dua marmut. Habis marah-marah. Minta dimut. Ya, nantikan penampilan dari dua marmut di Global Seru Award nanti ya. Ya oke, baiklah. Produsernya sebutin dong. Boleh sebentar. Tadi Senin, Selasa Nonton lawan tawa. Rabu, Kamis nonton lawan tawa. Jumat taping, Sabtu. Bapak nanya apa? Jumat tuh nggak ada taping. Ada. Memang kalau untuk tayangan Jumat kita nggak mau ada bopaknya, Iya. bosan. Ada. Ada guru saya. Oh guru. iya. Ya. Hormati. Iya benar-benar. Ya kan? Ada temen ngondek-ngondekan saya. Saudara Denny dan Bedu maju ke depan. Maju ke depan. Saatnya Bapak Hakim. Ibu Hakim. Bapak Hakim. Ibu Hakim. Ya udah boleh. Oke. Boleh. Gak apa-apa Kak Adit. Wenda aman Wenda. Oke. Dan sekarang ini kita punya gambar dan kita punya tayangan, ya. Punya sejarah Di ya? LED. Oke. Ya, oke. Kita punya tayangan. Ini dia tayangnya. Tayangnya. Tayangannya. Tayangannya. Mainkan. Mainkan track. Ih. Ya Allah Denny. Denny. Ya ampun. Ini dia hebat ya Pak. Bedu yang jelek, Dia udah cakep. Udah cakep. Mana gue mana? Ini Bang Denny. Ini depan ditutup. Bedu. Bedu. Lu cakepan dulu ya, Du. Cakapan dulu sih Bedu ya. Bedu udah cakep. Narji. Bedu cakep. Ini gua mau tanya nih ngapain foto di jalan tol coba? Ya Allah, Allah, Denny, kurus banget. Denny parah banget. Lihat Denny kayak orang lapangan banteng. Pas ngomongin orang lapangan banteng kenapa lu narik gue? Ya iyalah kan ibu yang suka belanja. Karena ada warung mie di situ Ada warung enak. mie. Iya, Nora lo otak lo keras lo. Kalau nggak pernah lagi kan? Gue pernah bawa mobil kelewat lapangan banteng, set, Ruben lagi begini. Gue
Gak pernah di situ. Ini teman baik Gak gue. pernah di situ. Gue yang tahu dia. pagar taman, Dia tidak pernah di lapangan banteng. Dia di Tanah Mur. Tanah Mur. Batu. Yuk, sekarang ini kalau kita bahas, Bapak diam nggak mau gampar ya? Oke, dan sekarang ini kita akan bahas tentang foto-foto tadi. Iya, ya kan? Iya. Denny dan Bedu, itu tahun berapa, Den? Itu foto sekitar tahun 2001. Pas banget baru masuk TV itu. Iya, itu waktu pertama kali Kenapa kita sih punya. kalian berpisah? Langsung aja. Bapak jelas. Orang buka baju dulu kali. Baru mandi. Langsung mandi aja. Tapi bener loh, itu maksudnya banyak pertanyaan orang-orang kan Budi Budi kayak Budi Handung. Bedu kan maksudnya udah punya karir juga, Cagur juga. Kenapa justru lo berpisah sih dulu? Nih, Kayak senior yang jawab, gua sama senior, Ebitri senior kan yang juga jawab. dulu sama-sama. Dua Ebitri apa? Dia keluar dari Ebitri masuknya Soneta. Pegang Jadi sul. kenapa Jadi deh? waktu Tawa itu, dong. Nggak on time deh, Jadi dipecat. enggak gue cerita sedikit nih sejarahnya. Sedikit, Kalau biar keputusan tahu Bedu nih. keluar biar Bedu yang menjawab. Iya. Karena kan itu keputusan Bedu, gue menghargai Bedu. Cagur tuh dulu kan gue, Darji, Sabto di kampus. Nih Sabto awal tuh Sabto? terbentuknya. Ada. Ada teman kampus. Iya. Itu tahun 97. 97. Lu kan masuk 96. 97. Iya. Belum ada. Ah, ribut Satu deh. juga masuk kampus. Belum ada situ. Jadi 97 itu untuk Lomba ikut kumpul jadi anak mahasiswa. peserta lomba lawak di salah satu TV. Oh. Tingkat Nasional. mahasiswa nasional waktu itu juara 3. Nah, pesertanya ini. Terus setelah menang, Sabto mau nggak lama ikut lomba-lomba lagi, mulai ada off air banyak tuh di kampus, nggak ada kerjaan lagi, vakum lagi, karena efek lombanya udah habis. Iya. Sabto mundur, kenal Bedu. Masuk bedul. Nah, Bedu. Bedu. Dulu dia kap plastik ya? Ketemu di kampus sama Bedu. Iya. Gua sama Narji mahasiswa, Bedu Kang Toprak. Tanya dong 97 lawannya siapa? Oh, lawannya lo. Lawan Nih, siapa? tahun 97 tuh lomba lawak lawannya Bopak. Beneran, Nama beneran. grup lu apa? Garis. Garis, tapi kagak menang. Besar. Masuk 10 besar. Ya bukan masalah 10 besar, tapi menang apa enggak? Enggak. Tapi ngetopnya duluan siapa? Duluan. Iya dong. Ani solo karir. Oh iya. Kalau dia kan ngetop pada prestasi, dia kan ngetop juga gara-gara cewek-ceweknya doang. Emang ini nggak cewek-cewek juga? Cewek-cewek juga. Diam, dia ketok palu nih. Lu kan kepengen nunggu palunya Hakim kan? Lo ya. Ya, makanya lu diam. Lanjut terus. Nah, setelah ketemu Bedu, Iya. akhirnya Bedu gabung di Cagur, ikut lomba lagi doi LHI. Lomba Tahun kumpul 99 juara 3 lagi tingkat nasional. Mulai kita nyari audisi di sebuah TV. Stasiun. Oh, tahu Stasiun gua TV. tuh dulu. Sama ada satu Nah, perusahaan waktu itu dah. masuk ke sana, akhirnya tadinya mau dibuat acara reguler buat beberapa grup, akhirnya acara itu dibuatin hanya buat Cagur. Dapatlah acara TV pertama sama Bedu. Namanya chatting. Ya, namanya Iya, chatting. tahu. KPI ya? Oh, chatting. Iya. Canda itu penting. Saya belum bintang tamu. Iya, Nah, bintang tapi tamu. tapi Sekali enggak. besok lagi panggil-panggil lagi. Nggak, tapi Bedunya apa? Acara itu jalan 2 tahun. Bedu Cabut. membuat sebuah keputusan nggak tahu gimana biar Bedu yang sampein, itu yang akhirnya gue berpikir, wah tamat nih karir gue, karena kan gue membangun bertiga, tiba-tiba satu harus keluar, gue coba bertahan sampai akhirnya ketemu Wendy. Kenapa Bedu keluar? Biar Bedu yang Silakan. Ya kita penasaran dulu, kenapa lo keluar? Kenapa, Lu jangan nangis gue dulu. sih nggak tahu sampai sekarang. Kalau juga kita nggak mau tahu. penonton, ya kita kalau acara kita beda. Kita mau penonton udah kayak keluarga. Kita ngomong apa Keluar aja. enggak? Tenang, kita Dompet taruh. Jangan nonton. Yuk kotak pensil bentar-bentar ya. Nggak tahu tiba-tiba pada satu malam terjadilah sidang luar biasa untuk diri gua. Pada saat itu ditanyakanlah keseriusan gua atau gimana komitmen gua terhadap Cagur. Tapi pada saat itu juga gua bingung apa yang harus dijawab dari pertanyaan itu karena gua merasa everything is okay. Semua baik-baik aja gitu lah. Jadi ya udah. Nggak buka tabir yang terkubur dong. Iya dong. Jangan transparan. Saya nggak suka itu. ini bagus. Ini negara hukum, Pak. Alasan itu Ini Bapak penting. sejak mau cerai otaknya lumayan nih. Iya, benar.
Ngapain masalah pribadi sih? Ya benar. Lu semenjak lu lagi kasus sama bini lu jadi cemerlang. Udah serahkan, udah keserahkan. Tapi kan belum putusan. Yo Pak Januar yang ngurus udah. Pak Januar siapa? Kapan sidang pertama? Arsa Putra. Kapan sidang pertama? Kita nggak bakal datang dong, kita kan orang eksklusif. Eksklusif. Gua potek gigi lu. Ayo, ini akhirnya kenapa? Terus. Berantem Sampai apa enggak? Suatu malam ya terjadi. Kalau gue pribadi gue Sama Bedu nggak? Narji Bedu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada, saya tahu itu. Dan gue pun menghargai keputusan Bedu. Gue semenjak kejadian Bedu keluar pun gue sering ketemu, gue nggak pernah mempertanyakan itu. Bahkan sekarang nih, kalaupun Bedu ngomong gue baru denger sekarang. Emang kenapa? Kenapa? Saya juga bingung, saya nggak tahu kenapa saya harus bisa keluar dari. Apa Duh, cewek? nggak jelas gue, ngomong yang jelas lu dong. Beneran, itu gue bingung sampai akhirnya. Saya hakim, lawyer dia. Tapi kalau mau dikeluarin, kalau emang nggak salah ngapain mundur? Iya benar. Ya mungkin ada kesalahan dalam diri saya yang mungkin teman-teman tidak mengutarakan secara gamblang pada saat itu gitu kan. Tapi hanya ada kata-kata pada saat malam itu Bedu gimana deh? Bang menurut Denny kesalahannya apa? Takut bininya cemburu. Coba aja dia ngomong deh. Gue nggak tahu kan. Nggak jadi. Gue sama manajemen. Manajemennya dibilang udah Bedu keluar aja gitu. Enggak keputusan gitu. Pokoknya sih kita Kasihan menghargai Bedu. apapun yang terjadi, yaitu keputusan dari masing-masing. Dalam hal ini kan Bedu keluar. Nah, keputusannya Bedu sampaikan. Kenapa gue juga nggak tahu. Ya kenapa makanya orang nunggu dulu. Coba, duduk. Emang boleh tahu nggak kesalahan yang paling parah tuh apa sih? Aduh, hari kayak gue bagus loh. Ya iyalah guru gue. Gurunya sih keren loh. Lu udah tahu kan lu. Gue malu mah nggak ada masalah. Iya makanya gue juga tahu makanya gimana tuh. Gue sama Denny nggak ada masalah, gue sama Narji nggak ada masalah. Tapi kenapa gue bisa keluar sampai sekarang gue bingung. Ya, Berarti lu mungkin nggak ada gini, masalah. dia mungkin gak ada masalah sama Denny, gak ada masalah sama Narji. Cuma mungkin dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Bisa jadi itu salah satunya. Salah satu mungkin bisa jadi ya. Ada asap, ada Ya. api. Oke. Artinya adalah Kalau nggak ada api, nggak mungkin nggak ada asap. Permasalahannya, jujur, lu keluar tuh harus ada alasan. Apa nama apinya Apa karena lu waktu itu berhubungan dengan Ria Irawan? Itu kan bintang sinetron. Nah, pacaran sama Ria Irawan. Iya. Cie Bedu. Waktu di Cagur, mantan Bedu cakep-cakep. Oh iya. Cagur Ria Irawan, lagi-lagian dia di Sisi Sahab. diskotik. Ayo coba. kagak diskotik mau ngomong. Aku tahu. Demi Allah. Iya, kan aku datang. Nggak pernah ke diskotik. Gue datang, gue datang sama Ginanjar lo pergi. Tapi gue nggak nyampe ke sana nih. Ya gue jelasin. Gue jelasin. Waktu itu abang dia. Hargai hakim. Hargai hakim. Kalau lucu itu janjian sama kamera. Lu jatuh nggak keambil kan? Saya nggak. Nggak ada yang tahu. Coba dong. Lagi. Marah. Marah. Kamera. Yang kedua kan lucu. Yuk fokus lagi. Jadi emang pada saat Cagur sedang berproses, berkreasi, latihan, berjuang, Iya. ya itu sudah di chatting. Lu harus jujur. Iya, Ria Irawan Kan yang ngasih nasi Iya, goreng iya. tau Den. Lu Iya, kan iya. beli nasi goreng itu kan? Iya. Waktu sama Ginanjar datang. Dia sama Irawan dijemput. Cie Bedu. Iya, itu dengar dulu. Keren loh ceweknya. Jadi waktu gua sering sama Narji sama Denny itu latihan, Ria Irawan emang sering datang ke rumah Narji. Nah, jemput. Iya tuh sebentar. Bapak lu diem dulu kan. Gua emang sempat keluar waktu itu tapi dia bilang, "Edu, kita ketemu sama teman-teman aku gitu kan." Waktu itu Ria, masih ada Ria. namanya Zanzibar waktu itu Oh, kan. tahu. Dan bilang aku nggak bisa ke tempat-tempat kayak gitu, aku nggak suka. Kamu jangan lihat tempatnya. Ini nasihat dari dia penting buat gue juga ya. Kamu lihat sosialisasinya. Kamu bisa punya banyak teman. Di situ kamu bisa kumpul-kumpul. Terus gue bilang, ya sosialisasi kan banyak tempat yang lebih baik. Buat gue lebih baik. Mungkin buat yang lain itu juga tempat yang baik kan buat bersosialisasi.
Ya akhirnya terjadi perdebatan itu. Gua balik, udah pada kagak ada anak-anak di posko gitu. Paling Dia orang ngomongin lo ditinggal pulang. lama akhirnya. Dan kemana si Cak? Si Bedo. Tahu Pak, sering pergi terus sekarang nih malam terus. Oh gitu. Akhirnya Anda menjagut pulang. Nasi bungkus setengah 2 sisa Andi bawa pulang. Dia kan mau pulang pagi. Ya, oke. Paling kan jadi ketahuan. Ya dugem mulu. Ini dia. Tapi nggak apa-apa. Kan namanya manusia ada tahap-tahap dalam kehidupannya. Yang penting kan sekarang Oke, untuk kasus Denny dan Bedu ditutup. Bapak, Dia maaf. kasus Denny dan Bedu ditutup. Silakan lanjut ke tayangan berikutnya. Jelek Masih ada? nama gua. Durasi masih ada. Ada dong. Mainkan. Aduh Tuhan, capek gue ketawa. Yuk, kalau pacaran tuh minimal harus sama Erto. Belum muda, belum beken. Temen-temen berdua. Kalau sayang, kalau cinta, mau dia artis, mau dia kerjaan di pegawai negeri, mau dia kerjaan apapun juga, kalau kita perasaannya ikut Til, ya udah, enggak. Tapi ini tidak terjadi pada pada sepasang ya, dua orang ya, Bo. Hati-hati, permainan kata lo jangan sampai salah, cantik. Iya, kan gue bilang, ini tidak terjadi pada sepasang kekasih ini, yaitu Sesa Idris yang memberi pernyataan soal kabar yang mengatakan pacarnya direbut sama Agnes Monica. Nah, Benarkah hal itu terjadi? Bagaimanakah kejadian sebenarnya? Bentar, karena ada perbedaan yang mendasar antara kata pacar direbut sama pacarnya lari ke. Nah, Kita nggak tahu nih, ya. kalau direbut tuh yang ono. Berarti si pihak perempuannya ketiganya yang yang maju, kurang ajar, ya gitu kan? kan? Kalau pacar lari yang ini Pacarnya udah. kurang ajar gitu. Apalagi kalau Bukan misalnya- kurang ajar sih, Bo. Ya emang udah pengennya begitu, Bo. Nah, kita pengen lihat nih apakah betul Agnes Monica. Ya Allah, gue masih kurus banget, masih gadis loh itu. Itu adalah zaman. Gue lagi ngomong ada curut lewat. Melani zaman dulu. Ini Melani zaman dulu. Dia ngomong ini, gue gak mau masuk TV. Boyen. Boyen. Yuk, Jangan Boyen. itu janjian dulu sama kamera. Iya, janjian dulu. Bodoh. Melanie sama Iksan itu tahun berapa? Itu tahun tahun berapa? 2009. Tahun Udah habis ya? 2009. Acaranya udah habis. Tapi Melanie udah nggak ada di situ. Sama kayak Bedu, sering dugem dikeluarin. Agak gua agak. Gua ngasih dugem. Si Bopak nih buat cerita nih ngarang nih. Enggak. Oh, Melanie udah nggak di situ lagi. Jadi Melanie udah. Oh, dia Emang gitu. Ben, bopak dong, Ben, bopak dong. Anda saksi. Oke, Nggak, masalah. cat, ini security, keluar disuruh. Ntar lo bongkar Jangan, lagi. jangankan bininya, gua aja temennya nggak betah. Iksan, Gimana lo mau betah? Lo kan gak ditransfer. bini baru sekarang. Kita fokus dulu, Bopak. Diam, Bopak diam dulu nak ya. Bopak diam dulu nak ya. Bopak diam dulu. Mama mau kerja sayang ya. Bopak diam dulu ya. Bopak diam. Mak, saya cuma seorang diri ngurusin anak saya. Anak sulung. Anak sulung. Dia. Itu tahun berapa? Itu tahun 2009 waktu zamannya Melanie masih jadi anak R&B, sekarang anak dangdut kan. Gitu, berubah. Dulu gua anti banget dangdut. Dulu anti Paling banget dangdut, nggak mau banget nyanyi dangdut, joget dangdut. Iya, Dulu temennya bener. R&B di sini. Ternyata dangdut lebih banyak duitnya gitu. Saya Tapi sekarang sekarang produsernya dia. Iya Dua benar, Marmut. ini produser Dua saya. Marmut. Dua Marmut. Itu zaman Melanie belum kenal sama bule. Dulu tahun 2009, Melanie tipe lelakinya yang botak, yang sipit, badannya gue. gede, Tahu gue. hitam banget. Pokoknya dia Ajak ngomong. kalau nggak kiper, security. Bener. Ya oke nggak usah disebutin lah Iya, maksudnya. nggak usah. Nggak perlu Orang belum tahu. ini inisial. Nggak perlu inisial. Markus tidak boleh menyebutkan brand. Markus Horizon itu nggak perlu. Dilarang, dilarang. Ya, terus Terus dia Gue tuh gak pernah pacaran sama orang itu, gak pernah. Nah, ini mau gue lanjutin nggak? Gue cuma jalannya Maria Irawan. Semangat aja. Terus saat itu Makanya Melanie Bella bisa kebobolan. ya Melanie akhirnya dikenalin. Markus. Dikenalin lewat Facebook, Ben, sama temennya masih bule. Iya. Padahal Melanie nggak pernah demen bule. Dia katanya doa sama Tuhan. Bukan gitu. Iya. Jadi kita dulu suka sebel, kan kita pengen banget masuk TV. Iya. Udah gitu kalau sahabat kita casting, yang dapat anak-anak blasteran. Terus gue di pojokan, gue bilang ini, sialan, nanti lihat nih anak. Bukan Lelisa kita dong, kurang. Kurang ajar mereka. Lihat pembalasanku. Akan ku cari seorang bule, ku nikahi,
dan lihat anakku akan menjadi keturunan bule dan merajai TV-TV nasional seluruh Indonesia. Langitnya begini, langitnya. Yang paling lu bangga nih, Iksan kan juga seorang artis, seorang presenter sekarang ini, terkenal banget. Lahirnya Tapi yang lemper membuat lu buat bangga syuting. sama Melani apa? Diam Yang dulu. membuat gue bangga karena Sayur oyong dia. Ayo nih tinggal satu segmen lagi. Satu segmen lagi. Iya. nih ada cerita. Yang bikin gue bangga Melani tuh perjuangannya sampai titik sekarang panjang banget. Ya. Dulu pernah dia diajak syuting di salah satu TV satu-satunya ya. Ya. Dia bilang dia masih kecil, diajak syuting, Til gue, kata gitu. Til tuh centil ya, karena kita punya grup namanya The Centil ya. Terus ya gitu dia bilang, yang lain pada di make up, kok gue lama banget gak di make up. Terus gue nanya tukang make up, Mbak, kok saya nggak di make up? Iya adek, ntar adek kan jadi dakocan, ntar di make upin dihitung semua. Sedih banget nggak kelihatan mukanya. Cerita. Ngomong bekelat. Syuting banyak macam-macam. Dak kocan. Ini ke sini. Ada dialog. Jangan ketahuan. Enggak, mungkin gimana nih? Gimana caranya nih ngakalin nih anak sih suaranya bagus ya. Gimana caranya enak, gimana perannya biar enak ya. Biar Dikasih orang-orang peran yang nonton dakocan nggak itu sakit bagus. mata. Jadi dia jadi dakocan. Mau ngelihat Melani jadi dakocan lagi nggak? Iya. Nanti. Tapi Melani Ricardo pernah jadi model fashion untuk catwalk loh. Gue pernah lihat di majalah. Benar. Benar, tapi itu asal lo tahu dalamnya itu katrolan karena majalahnya satu perusahaan sama radio. Paling lagi peragain ulos. Iya. Oke, kalian pernah berantem nggak berdua? Pernah. Sering. Gara-gara apa biasanya? Waktu itu gara-gara bercanda lempar-lemparan topi doang. Dia kan kurang ajar, kan kita lagi siaran pagi nih. Dulu kan siaran pagi jam 6 sampai jam 10. Ada topi-topi teman kita yang ada paku-pakunya, dilempar. Dak set. kocan. Ya Kak Dit. Mau nanya ya, dia pernah berantem Iya, ya? Kak Dit. Pernah nggak musuhan nggak sampai ngomong gitu? Enggak pernah. Setiap pagi berantem, parah banget tuh sampai mau gebok-gebokan kan. Tunjuk-tunjukkan. Pas malam minta telepon, soalnya dia mau masuk. Berarti ke nggak sana. boleh kalau musuhan sampai nggak ngomong. Oh nggak boleh, nggak boleh Kak Dit. Nggak boleh. Nggak boleh. Guru lo dengerin guru lo. Ruben, guru lu pintar banget deh. Iya. Nih, gurunya aja pintar, gimana murid-muridnya? Ngomong sama siapa sih? Saya punya wewenang untuk menghentikan ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan lawan jawab. Mas pulang, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Mas pulang, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Bernyanyi untuk sahabat, aku bernyanyi untuk sahabat. Kita bisa jika bersama. Aku bernyanyi untuk sahabat, aku bernyanyi untuk sahabat. Kita bisa jika bersama. Baik, kita kembali lagi lawan tawa. Kali ini kita akan membahas satu video yang sangat spesial. Kira-kira tentang siapa ya? Ini dia. Belum. Oh my god. Siapa nih? Jordi. Siapa sih? Panitia acara wah. Ya, saya sendiri. Peresmian perumahan. Orang Kapan?
saat ini. Gitu ya. Gini aja deh, karena ini mendadak sekali. Jadi gimana kalau honornya Tina saya naikkan 2 kali lipat? 40 juta. Mau nggak? Ini Tina tuh dan Lena Nggak bisa kurang tuh. Kalau nggak mau sih ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya minta DP-nya malam ini juga ditransfer ke rekening saya. Jangan sembarangan nuduh, Pak. Emang tampang kami berdua ini seperti penjahat. Gini-gini, saya ini manajernya Tina, sekaligus uangnya Tina yang mengurusi semua keperluan dia, Pak. Jadi nggak mungkin kan? Saya juga mantan pegawai salon, Pak. Saat ini saya penata busananya Tina. Jadi tidak mungkin kan? Mau buktinya? Ini buktinya. Jangan-jangan. Kalau kata Denny, cuca. Ruben lo jelek banget. Jangan sembarangan menuduh. Jangan sembarangan menuduh, Pak. Begini-begini, saya juga mantan pegawai salon, Pak. Ruben cuca. Ini Ruben kasar. Tapi kalau bisa begitu sih. Baik, tadi Ruben kalau boleh tahu. Mundur, Ben. Filmnya, Mundur dikit. filmnya apa judulnya, Ben? Bentar dong, Aditya gue main di tengah dong. Filmnya apa judulnya? Di tengah dalam, kamu di tengah Mundur, Boyen. Kadit sini. Boyen, lu kan gak punya itu masa lalu. Udah lah, masa lalu saya bawa pakai dah. Ini apa pertanyaannya? Tadi filmnya judulnya apa dan tahun Tina berapa? Tun dan Lelong Bocah itu tahun berapa kan ya? 2004 ya, 2003, 2004. Iya, 2003. Siapa aja yang main tuh dari Yang main Sanggar Ananda? si Tina, yang Ananda siapa aja? Ruben. Jadi mancing aja ini pertanyaannya. Mancing jadi pertanyaannya. Ya makanya banyak lah, Den, banyak. Nah, Di antaranya. Ruben ini katanya dulu tuh dekil dan hitam. Kebukti barusan ya, dekil banget, hitam banget. Dan katanya ada satu kejadian yang bikin Ruben tuh sedih banget. Tapi itu memotivasi Ruben jadi orang kaya. Jadi saking hitam, dekil banget ya, Ruben ini nggak boleh megang mobil sama saudaranya. Jadi saudaranya punya mobil, dia nggak boleh megang. Kenapa? Gara-gara itu takut mobilnya jadi kena noda, karena Ruben hitam banget. Emang. Bener nggak? Lu kata gue cumi-cumi, gue pegang keluar hitam. Ya nggak tahu, katanya gitu. Lu baru keterlaluan juga Lah kan? katanya begitu. Ada keluarga gue bawa mobil datang ke rumahnya. Ya Ruben pengen pegang aja lihat. Iya. Cuma tangan Ruben mungkin lagi habis main apa. Zaman kecil kan seneng Mel, tiba-tiba diajak liburan ke Ancol kan. Nah terus naik mobil keluarga. Pas megang mobil gitu, saudara gue marah. Mobilnya pick up ya, terbuka ya, rame-rame keluarga di belakang. Jangan pegang-pegang, tangan kamu kotor gitu. Kasian bang, itu beneran, tadi dia tahu beneran. Benar, jadi sejak saat itu Uben punya dendam positif untuk Iya. punya mobil. Sekarang mobilnya mobil mewah pak kayak apa juga dia punya. Bisa. Oke. Lo banyak duit kan? Lo minta satu permintaan boleh nggak? Apa? Benerin poni gue boleh? Ini pegawai salon. Nih gue udah paling papan atas masa begini poni gue lihat dong. Iya. Ya Allah. Ayo silakan. Ruben pernah buang air di mobil. Ah itu mah emang sering udah. Emang sering. Enggak, gue udah gak kuat banget. Dan setelah itu dia nyuci. Cuma jorok, jangan ceritain enggak. Ini jorok, sumpah lu ini kan tayangan TV, gila lo. Ruben Jangan, itu. pokoknya gue udah pokoknya intinya gue gak kuat deh dalam Nggak, mobil nggak. kayak ada plastik, ya udah gue di situ. Ada jangan ceritain, lo cerita barusan. Kayak kucing. Ruben sering ke Sanggar untuk sekedar bertemu dengan anak-anak Sanggar. Dengerin dan curhat kepada anak-anak Sanggar. Pertanyaannya dari kreatif nih, siapakah yang paling sering dicurhatin Ruben di Sanggar? Tuh Enggak, pertanyaannya. itu sih bukan sama Sanggar sama saya. Iya. Gue enggak loh kak, gue cuma baca loh kak, gue enggak loh. Sama Kak Adit dia. Jangan alay ya, alay jangan alay. Jadi dari seluruh anggota Sanggar Kak Adit nih, ya yang memang sudah sibuk di TV tuh Uben salah satu yang paling punya waktu buat datang ke Sanggar. Bikin komik Kacang time. tidak lupa sama kulitnya. Ya, jadi gini, kalau saya tuh datang ke sana itu bukan nggak tahu ya kalau buat saya tuh kacang lupa kulitnya atau apa, buat saya tuh nggak ada pikiran ke sana sih. Tapi Lontong lupa yang pasti daunnya. saya tuh cuman berpikirnya gini. Dulu ketika saya lagi ada di sana, saya tuh butuh orang yang memotivasi juga gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sana itu Anak-anak. bisa adik-adik kelas itu Iya. bisa melihat, oh ternyata Ruben ini lulusan Sanggar Ananda itu betul. Gitu. Dan juga artinya Ruben melalui sebuah proses dan perjuangan yang panjang. Iya. Ruben juga bukan datang dari orang yang berada kaya raya gitu, Iya. tapi dia bisa membuat akhirnya mengangkat martabat dirinya gitu loh Amin. dari dunia entertain. Sebenarnya Baik. gini sih Mel, ini yang juga mau gue omongin gitu ya. Jadi
sebenarnya tidak ada keributan antara gua dengan anak-anak Sanggar atau yang lain, itu tidak ada. Siapa Tapi aja tuh, siapa memang, aja, sebut dong. Ampar aja Ben, ampar. Tadi dulu Bopak ya, lama-lama Jayus. Jadi buat saya itu adalah tidak ada keributan atau apapun, yang pasti kayak Dude yang lain udah jalan ke sana. Dude bener juga Sanggar Ya, juga. Dude sana. Indek, Udah Alvin Adam. udah masing-masing gitu. Jadi Dude ada jalannya masing-masing. Rezekinya membawa ke arah berbeda-beda Indra lah. Bekti, Iya. Olga, atau mungkin almarhum ya. Oki Saya Lukman. juga sekolah di Kadit. Ya, jadi Enggak ada yang pesek di sana. jadi buat saya secara pribadi, ibaratnya saya tidak bisa membayar ataupun membalas kebaikan dari Kak Aditya Gumai, karena saya bisa menjadi seperti sekarang ini, bisa berani ngomong di depan kamera itu karena pendidikan di Sanggar Ananda. Oke. Dan satu hal ya, Uben nih kalau Kadit punya program, apa program TV ataupun off air, Ben Selalu mau ada bantuin. acara kayak gini gitu. Ya. Cuma ada dana segini, pasti Uben Ya. bilang, apaan sih Kadit ngomong-ngomong harga gitu. Pokoknya ya. dia selalu Pasti kasih mau amplopnya, nolong. apaan sih Kadit? Kasih gini. Apaan sih Kadit? Segini. Udah gua kayak gitu, apaan sih gitu kalau di depan orang, kalau belakang Kadit kurang nih, bagian itu gue telepon langsung. Mudah-mudahan inspirasi kehidupan dari teman-teman selebriti yang ada di sini itu bisa memberikan motivasi. Amin. Bahwasannya di mana ada kemauan dan ada semangat pasti ada jalan. Oke, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Saya Agnes Monica dan bersama aku. Lo mau dikata Oke, sampai ketemu lagi di Lawan Tawa. Tawa terus ya. Dan seriusin kalau mau. Sahabat sejatiku, hilanglah dari ingatanku. Di hari kita saling berbagi, demi bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita ber